Shalom, salam sadis, salam weekend, salam hari Sabtu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening, channel para cuan army. Hari ini Jepang masuk long weekend juga ya. Kita di sini tanggal merah sampai Senin masih merah gitu ya, long weekend di sini. Market kemarin disorong BTC, malamnya disorong balik ke bawah ya, dibanting balik ke bawah. Tapi altcoin overall masih bagus, dia punya dominance ini berarti strong. Who knows, tiba-tiba altcoin diterbangin minggu depan, kita nggak tahu. Tapi minggu depan belum ya, tanggal berapa itu kenaikan ini ya, Fed Fund Rate 20 berapa saya lupa, nanti saya cek lagi lah. Kita lihatlah ini. Jadi drop balik, tapi overall masih oke. Altcoinnya ini tuh XRP masih tetap 50% dia ininya kan kenaikannya. Walaupun dia udah agak koreksi ya, beberapa coin masih oke. Altcoin masih ini karena dominance-nya juga masih di bawah, boleh lah. Ini market cap saya buat video market cap agak drop 3,3%, dia sekarang 1,21 triliun. Dominance-nya juga drop balik, ya kan? Volumenya drop 18,3% ya, sekarang di 53 billion. Mungkin nanti drop lagi karena udah masuk weekend dia kan. BTC kelihatan chartnya masih mau koreksi gitu. Kita lihat lah ya. Dominance di BTC dominance di 48,6. Terus ini BTC tadi daily-nya nutup 303 ya, 30.300-an gitu. BTC nutup di 303. ETH di 1935. BNB 249. XRP di 70 sen, Cardano 32 sen, masih positif. Solana juga masih 27,67 sen, ya kan. Overall masih bagus. Polygon masih di posisi 80 sen juga ya, Polygon Matic. Boleh. Polkadot yang nggak terlalu ini ya. Bitcoin Cash juga drop. Kayaknya BTC masuk fase koreksi ini ya. Minggu ini mungkin weekend ini BTC bisa lebih koreksi kalau lihat chartnya. Kita lihat lah. Tapi overall sampai sekarang dominance masih bagus, altcoin oke gitu kan ya, mudah-mudahan lah ya. Stellar juga masih overall oke. Ya kita lihatlah. Lagian ini, sedangkan ini Fear and Greed-nya masih bagus. Greed di 63% gitu ya, bagus. Mungkin masih confident lah di altcoin. Walaupun BTC dia ke bawah lagi, ya kan. Ya kita lihatlah hari ini, market ini. Lumayan, saya kemarin semalam bangun, pagi bangun tadi ya. Lihat lumayan lah dapat dikit. Dari saya buka open ini emas itu ya, saya akhirnya nutup tadi minus 5,7 emas ya per ounce ya, dapat lumayan lah sedikit dari emas juga ya. Jadi kalau kita lihat Sabtu ini, kalau lihat dari volumenya ini nanti masih ada mungkin Sabtu masih dia coba ini tahan, nanti Minggu mungkin volume akan lebih drop lagi ini. Nah di situ ya harus kita perhatikan. Kalau yang mau scalping ya, bisa cari posisi di inilah. Kalau hari ini Sabtu santai, nggak terlalu kita pikirkan lah nanti ya. Kemarin udah banyak pada cuan juga pada enjoy, katanya ada yang buat keluarga makan ini itu ya kan. Vibe masih positif lah. Kalau kemarin kita lihat YouTube di mana semua vibe-nya positif banget lah. Kemenangan ini mereka masih ini. Ya, tapi lucu ada yang ini.
cuma begitu aja udah wow, mereka nggak ngerti apa ya kemenangan XRP ini, gimana orang invest, orang percaya kemenangan, bukan soal cuan aja, bukan soal naiknya. Ini kemarin itu XRP menang itu tuh satu gimana ya perasaannya ya, kayak kadang kita swing, misalnya saya swing lah ya, saya cuan 20 juta, ini dia naik, saya lihat saya ada plus 10 juta. Saya lebih happy ini daripada misalnya saya cuan yang 20 juta itu feelingnya beda. Maka kadang orang nggak ngerti gitu. Dia pikir, oh baru segitu aja, oh Om Rio udah wow. Dia nggak ngerti. Semua kemarin, apalagi saya lihat kemarin itu yang komen Cuan Army, semua bahagia. Itu orang nggak ngerti lah kalau orang nggak ikut dari fase misalnya dari 2001 kita percaya, kita suka koinnya, terus apes gara-gara SEC ya kan, nggak ada yang tahu tiba-tiba begitu ya kan, namanya SEC yang buat keputusan mereka, mana ada yang tahu orang selain mereka gitu kan, tiba-tiba kejadian, nah kita bertahan kita yakin ya kan, akhirnya tiba-tiba setelah 3 tahun menuai kemenangan, ya itu bukan soal cuannya, kemenangannya itu gitu. Orang nggak ngerti kepuasan gitu ya. Bukan hanya di XRP, juga komunitas kripto itu kepercayaan kita untuk challenge SEC juga itu ada gitu. Ini banyak orang nggak ngerti gitu. Ya, tapi syukurnya kemarin juga lihat yang komen seneng bahagia gitu. Ini yang namanya apa tau? Kita bareng-bareng tuh XRP dari ada yang mulai, ada yang udah 3 tahun, ada yang bareng 2 tahun, nah rata-rata banyak yang 2 tahun akhirnya. Jadi komen itu juga saya lihat itu semangat sekali, banyak komen tuh yang dimana penantian menuai kemenangan. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, apalagi dia pikir wah kita lebay gitu ya kan, oh, ya nggak juga lah ya kan, mereka nggak ngerti aja gimana namanya ini kemenangan gitu ya, bukan soal cuan gitu. Jadi untuk hari ini ya market untuk precious metal tutup. Jadi di kripto kalau yang gatal tangan, kalau mas ada cuan-cuan kemarin kalian mau ini, saya saran sih istirahat dulu, nikmatin gitu. Besok mungkin kalau ada momen apa volume tuh, atau Anda pantau lah chartnya gitu. Kalau saya hari ini relax gitu ya, di weekend ini nggak gimana. Terus tetap kita masih harus wanti-wanti. Tadi saya baca berita juga Citibank ya, banyak yang tutup di berbagai negara. Citibank masih ini, bank-bank ini ya masih rawan sekali. Resesi ini di depan mata, sebagian udah masuk, banyak negara udah malah udah mau bangkrut gitu. Next siapa yang bangkrut gitu kan. Nah dolar drop sekali gitu. Nah, dolar drop sekali ini saya tahu beberapa ada yang subscriber yang nonton anak-anak rantauan di Jepang gitu kan, kadang pas drop yen. Nah, ini kalian misalnya ada pegang yen, sekarang yen balik ke 138 tadi nutup gitu ya. Kalian bisa yen kalian itu kalian alihkan dulu ke dolar bisa. Jangan takut katanya dedolarisasi ini itu ya kan. Yen kalian bisa kalian alihkan ke dolar, kenapa? Kalau misalnya tabungan kalian tiba-tiba, karena ke depan tahun depan gitu pemilu di Indo misalnya, pas kalian mau ngirim duit itu misalnya sering rupiah lemah gitu, apalagi kalau politiknya nggak stabil gitu, misalnya nanti panas gitu pemilu itu rupiah bisa ini, walaupun dolar nggak gimana rupiahnya lemah. Jadi kalau Anda pegang ini, ngirimnya lebih ini gitu ya. Nah yen kan sekarang, kemarin sampai minggu lalu sempat 145 $1 kan. Ini udah drop lagi di 138. Jadi buat kalian yang ngerantau, ada tabungan pegang yen, kalian mau ambil dulu dolar dikit untuk kalau ada apa-apa, family di keluarga atau mau ngirim keluarga supaya nggak loss banyak nanti gitu. Itu saran saya. Tapi tergantung kalian lah ya, masing-masing ini atur gitu. Cuma saya berikan masukan dikit gitu ya. Jadi overall ya hari ini nggak banyak yang kita bahas lah. Lihat minggu depan arahnya gimana, nanti weekly-nya nutup di mana. Ini kemarin dia sempat hit di 31.600-an kalau nggak salah. Ini sedikit chart BTC kita lihat
kita juga harus perhatikan, bisa aja dia double top gitu ya, dia nggak bisa nembus ya, double top bisa aja koreksi dulu ke bawah. Jadi santai, tapi walaupun bisa aja ini kalau kita lihat kemarin dia dibanting ke bawah, tapi dominance nggak berubah, tetap 48,6, yang artinya juga bisa aja altcoin masih steady gitu ya, dan juga fear and greed itu masih greed gitu ya. Jadi confident pasar masih oke lah untuk kripto ini ya. Jadi kalau misal kalian yang mau scalping gitu, besok mau short lah misalnya ya. Besok kalau ada yang kalian lihat lah koin yang udah mulai kobong masuk angin, di situ kalian bisa short, pasti volume turun sih gitu ya. Koin yang mana nggak spesifik, kalian cek chart aja yang udah ikutin, kalian semua kan udah pro juga di sini, banyak yang selalu udah pantau chartnya, udah ada target-targetnya. Cuma saya beri tambahan aja masukan yang bisa dipakai, yang nggak bisa ini masing-masing punya style, punya analisa sendiri juga lah ya. Jadi itu aja masukan saya hari ini. Di hari weekend ini santai, have a nice weekend buat semuanya. Sampai ketemu di Senin lagi videonya, kita baru bahas lagi untuk next weeknya. Kita lihat juga lah nanti, saya mau lihat juga minggu ini nutup weekly candle-nya di mana posisinya gitu ya. Salam Syario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.